kita letakkan batu pertama. Masya Allah. Beliau sudah mencari lokasinya. Inilah yang dilakukan oleh provinsi-provinsi yang dulu menjadi tuan rumah. Tuan rumah. Siap. Sumatera Barat itu berdiri sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Nah, sekarang nanti tanggal 27 insya Allah buka S2-nya. Kemudian di mana lagi? Pokoknya di daerah-daerah itu harus ada. Jadi tidak berhenti hanya perhelatannya saja, tetapi ada jadi daerah. Nah, termasuk juga di provinsi-provinsi yang notabene-nya ya apa istilahnya tidak tergambarkan. Ya, ada apa istilahnya bukan bekas ya. Iya, bukan bekas. Iya, terus pengaruh daripada pelaksanaan itu yang dirasakan secara berkepanjangan sama masyarakat. Ya kan? Iya. Nah, kita akan dukung itu. Siap. Allah kita akan dukung. Siap, Prof. Sampai berdiri sebuah perguruan tinggi di sini. Karena anak beliau juga mahasiswa saya di PTII, Thariqat S3. Adiknya siapa? Izza itu sudah selesai S1 di III. Jadi SDM-nya ada. Nah, kenapa kita tidak buat perguruan tinggi khusus ilmu Al-Quran? Ya kan? Jadi beliau setuju, dan ini mungkin satu momen yang luar biasa. Dan pelaksanaannya seleksi, tapi kenyataannya itu lebih meriah daripada MTQ. Ya, malam pembukaan itu saya tak tergambarkan begitu. Saya mau masuk ke arena aja mobil yang kemana-mana macet kan. Memang karena antusias masyarakatnya luar biasa. Iya, Pak. Jadi ini bukan istilahnya banyolan itu, kenyataannya. Realitanya. Iya, tadi katanya sama anak-anak yang peserta gimana? Enak Ustaz katanya. Siap, rumahnya pakai AC, makannya berlebih-lebihan, setiap 2 jam makanan, dan itu semua rata, bukan hanya sebagian daerah. Iya, Pak Prof. Jadi ya kita berterima kasih lah sama Bapak Gubernur yang sudah berusaha luar biasa. Luar biasa, beliau. Satu pertanyaan Pak, bagaimana menurut Bapak sebagai Ketua Dewan Hakim atas setidaknya kesan dan pesan Bapak atas perhelatan STQ nasional di Maluku Utara? Iya, saya kan dapat informasi setiap hari dari Bapak Gubernur bahwa persiapan ini memang ya di luar kemampuan akal kita ya. Artinya kalau kita ukur dengan rasio kita, nggak mungkin terjadi. Yang pertama ketika beliau bertemu dengan Pak Menteri Agama waktu itu Pak Fakhrul Razi, Jenderal Fakhrul Razi, ya karena di pertimbangan coba dibentuk tim itu di sini, bukan di Ternate, diadakan di Sofiti. Nah ternyata masjid saja masih baru tiang-tiangnya saja. Yang kedua, rumah ASN yang sekarang ditempati oleh Kafilah itu masih rumput, padang rumput istilahnya kan. Artinya tiang pun tak ada. Nah, tapi karena semangat ya, karena Al-Quran itu bagi kita segala-galanya ya. Saya pun merasakan dahsyatnya Al-Quran sebagai hamalatul Quran, itu merasakan yang memang di luar kemampuan kita. Nah dengan tekad dan semangat bahwa Al-Quran ini pasti memberikan apa? Kalau judulnya kedahsyatan. Nah, di luar kemampuan akal manusia, itu sekarang terjadi. Masya Allah. Masjidnya jalan bagus, terus perhelatannya Masya Allah ya, konsumsinya berlebih-lebihan, dan ketika beliau turun kemana ke tempat-tempat penginapan Kafilah dengan pakai sarungnya, orang-orang tidak tahu kalau itu gubernur. Nanya langsung, bagaimana semuanya kuat.
puas ya. Artinya apa? Artinya betul-betul memberikan satu kesan dengan persiapan yang hanya kurang dari 1 tahun ya, boleh dikatakan SK-nya itu Mei kan salah kan? Iya. Ya Mei. Ketika ketemu sama di Padang disampaikan bagaimana perkembangannya. Ya, perkembangan sudah menteri baru kan? Iya. Ya, sudah menteri baru. Oh masih dia ya, masih Pak Rozi kan? Iya. Akhir ya, akhir dari ini kan? Ya. Nah, masa itu disampaikan perkembangannya sudah istilahnya dalam tanda petik ya sangat menggembirakan. Siap. Sehingga dengan semangat itu pokoknya jalan gitu kan? Iya. Nah, saya pun setengah bulan sebelum pelaksanaan, karena beliau kakak kelas saya di Madinah, di Universitas Islam Madinah, beliau katakan itu kesini dulu, mungkin dia tuh, saya yang nganter, saya dijemputnya, diantarnya ke sini, lihat itu kan, saya bilang insya Allah, Ustaz tenang saja, artinya minta dukungan, spirit dan moral ya. Saya bilang insya Allah, saya pengalaman saya jadi hakim ini sudah 33 tahun, saya bilang tidak ada daerah yang jadi tuan rumah itu artinya gagal dalam melaksanakan itu. Kenapa? Karena Al-Quran. Dahsyatnya Al-Quran. Iya, dahsyatnya Al-Quran, bukan kita konser, bukan apa itu. Nah, jadi ada satu spirit yang luar biasa gitu, dan itu betul-betul diyakini oleh beliau. Ya saya juga ikut meyakinkan. Saya bilang tenang saja, kita di belakang semuanya. Nah, maka saya dukung dengan semangat itu. Ya saya kemarin tadi juga dapat informasi yang luar biasa ya. Sehingga gubernur-gubernur teman-temannya datang semua di sini, berapa banyak gubernur? Iya. Jarang itu. Iya. Jarang gubernur sekian banyak saya bilang. Ya karena kita kenal semua ya. Iya. Itu satu dukungan yang luar biasa. Yang kedua pembangunan masjid. Masjid itu luar biasa saya kira. Ini monumental ya. Iya. Monumental gitu. Iya. Sehingga berapa banyak gubernur yang datang ingin juga membuat seperti itu. Oh. Iya di daerahnya kan. Iya. Nah, yang ketiga saya bilang sama beliau dan beliau menyampaikan tidak hanya selesai begitu saja STQ. Apa yang ditinggalkan? Iya. Sarana ada masjid, ya kan? Iya. Tapi harus dibarengi dengan apa? Pendirian sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Iya. Menopang masjid. Nah, kita sudah bicarakan dengan Rektor PTII, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan saya sebagai dosen ilmu Al-Quran di mana-mana. Beliau setuju. Nanti pada waktunya saya kesini, insya Allah sama Pak ini kita letakkan batu pertama. Untuk bukunya sendiri, bagaimana menurut Bapak bahwa akan diterbitkan oleh Gubernur buku ini? Dahsyatnya Al-Quran. Iya. Siap. Oke Pak Prof, singkat saja untuk Maluku Utara, beberapa kata untuk Maluku Utara Pak Prof. Silakan. Iya, saya sampaikan untuk Maluku Utara terus maju ke depan dalam membangun masyarakat yang Qurani, yang karena Al-Quran tidak sekedar kita baca, tapi bagaimana kita mengamalkan isi dan kandungnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin itu akan bisa dilaksanakan oleh masyarakat Maluku Utara ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Alhamdulillah selama kami datang di Maluku Utara, mulai dari mendarat di Bandar Udara, kami beserta rombongan dari Jakarta, baik panitia maupun Dewan Hakim yang hadir pada waktu itu, disambut dengan baik, disambut dengan kegembiraan. Alhamdulillah sampai tiba di Pelabuhan Sofifi, kami juga disambut dengan panitia daerah yang luar biasa, dan kami juga punya kesan bahwa selama dalam pelaksanaan di Sofifi ini, terutama untuk STQ nasional, kami sangat terkesan dengan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat maupun panitia,
yang sangat luar biasa dan antusiasme masyarakat ini juga luar biasa. Kami sendiri terkesan bahwa warga masyarakat di sini terutama panitia dan pelaksananya ramah semua. Baik pelayanan mulai dari penyambutan, penginapan sampai jamuan, makan semuanya alhamdulillah baik. Jadi sedikit tanggapan Bapak atau masukan tentang buku yang disebut Dahsyat Al-Quran. Ya, alhamdulillah memang dalam setiap event penyelenggaraan pasti semua akan merasa terkesan. Kami sebagai panitera juga Dewan Hakim, setiap pelaksanaan pasti akan terkenang, terkesan dan betapa dasarnya Al-Quran. Karena begini, pada saat kita bekerja secara normal 12 jam itu sudah luar biasa. Tapi kami melaksanakan kegiatan ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Terutama kami di bidang tilawah dewasa dan anak-anak. Itu luar biasa. Kalau bukan karena kedahsyatan Al-Quran, mungkin kita sudah lelah, capek dan segala macam. Tapi karena dasarnya Al-Quran, kami sangat gembira dan luar biasa tidak merasakan hal itu. Dan barangkali dari Ibu juga ada satu. Iya Pak. Satu atau beberapa kata untuk Maluku Utara. Maluku Utara luar biasa, warganya ramah dan luar biasa loh. Siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah walafiat. Iya. Kalau begitu kami dari Biro Ekonomi ingin bertanya tentang apa pendapat Bapak tentang perhelatan STQ nasional di Maluku Utara. Kesan dan kesan yang Bapak alami selama Saya mewakili orang asli Papua. Masalah, alhamdulillah senang banget bisa diikut sertakan untuk menghadiri STQ ke-26 di Maluku Utara ini. Artinya kenapa senang? Karena selama ini kan baru kali ini orang Papua yang dikirim untuk pertama kali saya mewakili Papua Barat, orang asli Papua dan diamanatkan sebagai Dewan Hakim. Bangganya di situ. Berarti ini baru pertama kali Bapak. Baru pertama diutus pas di Ternate. Terus kesan Bapak selama berada di sini, misalnya selama mengikuti kegiatan di STQ nasional. Mulai dari dapat undangan sudah senang. Iya. Dapat undangan ya. Iya. Sudah senang, apalagi istilahnya bisa bertemu langsung dengan Bapak Gubernur. Siap. Beliau tepuk-tepuk pundak saya ini dan kita bersaudara. Ternate, Papua sama. Ada historinya. Ada historinya. Ya, selama ini mungkin yang mewakili Papua atau orang teman-teman dari luar baru tahu nih di Ternate. Baru asli Papua. Pertama kali di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Yang kedua, silaturahim antara seluruh teman-teman dari Indonesia. Dari yang dulu belum kenal, akhirnya bisa kenal. Termasuk saudara saya ini, walaupun sama-sama di Sorong tidak pernah ketemu, bisa ketemu di STQ. Artinya berkat hidayah STQ bisa ketemu dengan beliau. Kalau begitu pesan untuk masyarakat Maluku Utara apa Bapak? Saya belum ketemu soalnya. Maksudnya pesan-pesan setelah STQ nasional ini dihelatkan di bumi Maluku Kiara ini, kira-kira pesan Bapak? Yang pesan pertama kemarin waktu saya mau menyeberang dari sana, itu yang bikin saya agak, artinya terlalu disambut seperti luar biasa ya. Saya jalan tuh di foto-foto, shooting, di antar tasku semua pegang, aku jalan kosong saja. Ya itu yang teman-teman dari luar baru tahu nih di Ternate. Baru asli Papua. Pertama kali di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Yang kedua, silaturahim antara seluruh teman-teman dari Indonesia. Dari yang dulu belum kenal, akhirnya bisa kenal. Termasuk saudara saya ini,
walaupun sama-sama di Sorong tidak pernah ketemu, bisa ketemu di STQ. Artinya berkat hidayah STQ bisa ketemu dengan beliau. Kalau begitu pesan untuk masyarakat Maluku Utara apa Bapak? Saya belum ketemu soalnya. Maksudnya pesan-pesan setelah STQ nasional ini dihelatkan di bumi Maluku Kiara ini, kira-kira pesan Yang Bapak pesan pertama kemarin waktu saya mau menyeberang dari sana, itu yang bikin saya agak, artinya terlalu disambut seperti luar biasa ya. Saya jalan tuh di foto-foto, di foto, di antar tasku semua pegang, aku jalan kosong saja. Ya itu yang bikin aku terharu ya. Panitianya sampai dijemput, itu mungkin salah satu apa ya ciri kita ya. Jadi satu ciri kita Maluku Utara ya. Sebelum itu baru saya ingat itu. Ya. Sebelum itu. Nanti kan kapan lagi sih tidak ada. Berarti selama Bapak di sini, alhamdulillah Bapak menikmati kegiatan ini. Mati adik-adik yang cantik ramah, semuanya sopir-sopir bagus, semua ramah. Jadi intinya pelayanannya bagus, artinya standby 24 jam. Kalau menurut Bapak perhelatan STQ ini di provinsi yang baru berkembang ini seperti apa? Menurut Bapak kesiapan? Sudah melebihi apa ya? Ekspektasinya Bapak? Iya, siap. Dan melebihi yang lain, artinya baru tumbuh, beranikan diri untuk mengambil sesuatu yang tingkatnya nasional, dan alhamdulillah bisa gitu. Oke. Beberapa kata mungkin di layar, beberapa kata untuk Maluku Utara. Maluku Utara hebat, Maluku bisa, Indonesia jaya. Siap, terima kasih Pak. dengan maaf tadi Iya. dengan Pak siapa? Oh saya, Dari nama utusan? nama saya Immanuel Syukri Mui Philip dari Papua Barat. Iya. Immanuel ya. Iya. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Terima Biasanya kasih. dari. Siap. Terima kasih. Bapak. Maaf Pak, kami dari Biro Ekonomi kebetulan dan adanya STQ ini kita mau terbitkan satu buku dengan judul Dahsyatnya Al-Quran. Oh, dahsyatnya Al-Quran. Jadi tentu kita minta pendapat Bapak tentang pelaksanaan STQ di Maluku Utara, mulai dari pelayanan penting, mulai dari penjemputan sampai pada saat ini penyelenggaraannya. Baik. Saya Abdullah Maki dari LPTQ Pusat Jakarta. Mendapat panggilan pertama untuk menjadi Dewan Hakim golongan anak-anak dan dewasa bidang tilawah. Adapun yang ditanyakan Bapak tadi tentang mulai pelayanan baik secara administrasi, kemudian akomodasi, konsumsi, transportasi, sampai saat ini belum ada keluhan. Ya, bahkan ya digitnya itu mencapai 4 sampai 5. Ya, dikit bintangnya itu. Iya, dan gubernurnya setelah kami keliling Indonesia sebagai Dewan Hakim, satu-satunya gubernurnya ini sangat antusias. Pertama barangkali beliau kiai ya, kemudian banyak teman-teman beliau yang satu alumni Madinah yang hadir di sini, alumni Arab Saudi lah hadir di sini. Ya, kemudian memang tipe beliau itu katanya menurut informasi memang orang sangat bersahaja dan bermulia. Kata orang sini memang dibuktikan oleh dia setiap ada event-event yang di masjid selalu beliau yang terdepan melayani ya para dewan hakim, melayani para peserta, melayani para peserta beliau.
Ini sangat aneh sekali, dan saya pernah ketemu dengan ajudannya dan belum pernah ketemu dengan protokolernya. Biasanya tingkat bupati wali kota pun ada ajudan, ada protokoler. Ini tingkat gubernur tidak ada protokoler. Melayani ya para dewan hakim, melayani para peserta, melayani para peserta. Ini sangat aneh sekali, dan saya pernah ketemu dengan ajudannya dan belum pernah ketemu dengan protokolernya. Biasanya tingkat bupati wali kota pun ada ajudan, ada protokoler. Ini tingkat gubernur tidak ada protokoler. Langsung ya dia kemana-mana sendiri ya, dan dia layani semua lini, semua cabang, semua dia lihat semua. Iya, Masya Allah. Jadi bagi kami ya, Dewan Hakim ini baru kali ini mendapatkan pelayanan menurut kami yang luar biasa. Bukan sudah itu artinya ada kekurangan, tetapi ini justru plusnya ini. Siap. Plusnya. Iya. Dan mungkin akan sulit kami ke depannya menemui kepala daerah yang seperti ini. Siap. Ya, satu lagi. Apa pendapat Bapak tentang dahsyatnya Al-Quran? Dahsyatnya Al-Quran. Beberapa kata saja. Ya. Singkat. Dahsyatnya Al-Quran itu adalah Al-Quran itu ada cahaya. Siap. Nawiru buyutakum biqira'atil Quran. Yang kemudian dasarnya Al-Quran itu ya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah mukjizat obat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketiga ya bahwa Al-Quran itu ya syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an lin-nas wa bayyinatin minal huda. Dia adalah sebagai petunjuk, dia sebagai pembimbing, dia sebagai pembeda yang hak dengan yang batin, yang benar dan yang salah, mudarat dan yang manfaat, dijelaskan di dalam Al-Quran. Luar biasa. Ya, inilah Al-Quran, dan Al-Quran mujizatnya ya mudah dihafal dan mudah dimengerti. Dan yang terakhir bahwa Al-Quran itu bahwa dia adalah tekstual dan faktual ya, dan tidak bisa digeser dan tidak bisa dirubah satu huruf pun juga. Iya. Bukan berarti mengecilkan kitab-kitab yang lain, tapi itulah Al-Quran. Iya. Kira-kira saja. Iya. Pak, satu atau dua kata untuk Maluku Utara. Maluku Utara ya tetap jaya. Siap. Ya, Maluku Utara adalah tetap hebat. Siap. Maluku Utara akan maju ke depan. Insya Allah. Lebih indah. Insya Allah. Dan nasionalis, agamis, siap. Indah. Iya. Amin. Insya Allah. Terima kasih Ustaz.